Ayo ikut kami. Let's go. Halo, kami dari kelompok 5, manajemen sumber daya manusia. Bersama saya, Dwi Ainur Rifki, dengan rekan-rekan saya. Dan saya Regita Yuda Pramesti. Dan saya Farhan Alif. Saya Rina Elfisaida. Di sini kami akan memperagakan bagaimana skill yang harus dimiliki oleh HRD menurut teori Armstrong. Oh banget ya. Mas, kamu kok dari sini? Masuk om dari dalam. Sini adik kamu, sini adik kamu, gak fokus saya. Sini adik kamu, sini adik kamu gak layak kerja di sini. Kamu cuma di sampah di sini apa? Sini adik kamu, enggak fokus saya. Sini adik kamu, enggak. Mas, masnya mau melamar kerja di sini? Iya. Itu ada tulisan di rokok ya? Iya, Pak. Tolong dibacakan. Bagi teman-teman semua juga, ini penting diperhatikan ya. Teman-teman harus mematuhi peraturan yang ada di sini sesuai SOP. Jadi ya di situ udah jelas terpampang tidak boleh merokok. Masnya jangan diulangi ya. Iya Pak. Maaf. Ayo ikut saya. Nah, dari pemaparan kasus tadi, skill influencing ini dapat terlihat saat HR menegur karyawan yang sedang melakukan kesalahan. Nah, HR memberikan informasi dan penjelasan yang seharusnya dilakukan karyawan di perusahaan tersebut. Oke, masnya di sini mau melamar sebagai apa? Saya di sini melamar sebagai staff recruiting, Pak. Mungkin bisa masnya jelaskan kira-kira kemampuan apa yang masnya miliki sehingga itu dapat menjadikan saya pertimbangan untuk menerima masnya di sini. Jadi saya mempunyai kemampuan yaitu saya bisa membuat sebuah aplikasi yang biasanya itu di perusahaan itu proses rekrutmen masih menggunakan paper. Nah, saya bisa menggunakan aplikasi yang paperless. Saya bisa membuat itu, Pak. Oke, kalau dari pengalaman kerjanya udah cukup bagus ya. Di sini masih udah ada pengalaman di beberapa perusahaan. Untuk di perusahaan yang sebelumnya, kira-kira masnya itu bekerja sebagai apa ya? Untuk di perusahaan sebelumnya saya juga sama di staff recruiting. Untuk tugas saya yaitu sama juga, Pak, mengolah data yang awalnya mungkin paper menjadi paperless seperti itu, Pak. Terus saya juga melakukan evaluasi, Pak. Evaluasi juga terhadap proses rekrutmen yang terjadi seperti itu, Pak. Nah, Biarin sampai 10 menit kayak gini. Selanjutnya adalah analytical thinking. Apa sih yang dimaksud dengan analytical thinking? Jadi menurut Armstrong, analytical thinking itu adalah kemampuan untuk mengurai informasi menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan juga untuk mengidentifikasi hubungan logis antara data serta merumuskan kesimpulan yang objektif. Jadi ini adalah kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki oleh HR. Nah, tujuan dari analytical thinking ini yang pertama adalah pengambilan keputusan yang akurat. Nah, HR itu harus mampu untuk berpikir analitis dan juga memproses informasi yang ada agar bisa membuat keputusan yang akurat. Kemudian yang kedua, evaluasi dan pemecahan masalah. Nah, dengan analytical thinking ini, HR itu dapat mengidentifikasi apa sih akar dari penyebab masalah karyawan seperti turnover, konflik,
ataupun penurunan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dari program SDM. Jadi setelah HR menganalisis hasil ataupun dari kinerja jadi karyawan, mereka bisa menyesuaikan program-program dari yang telah ada agar bisa efektif untuk diimplementasikan. Jadi masnya udah sadar kesalahan masnya tadi apa? Sudah Pak, saya merokok di bukan ruangan merokok Pak. Bagus kalau masnya udah tahu kesalahan masnya di mana. Iya Pak. Kenapa masnya ngelakuin itu? Karena tadi saya melihat ada beberapa karyawan waktu Bapak nggak ada, itu juga sempat merokok gitu, ngepot gitu Pak. Makanya saya juga tertarik untuk merokok juga Pak. Oke. Perlu Mas ketahui ya, di perusahaan ini tuh sangat menekankan kedisiplinan. Iya. Jadi bagaimana ya? Ini saya tawarkan untuk Masnya bisa datang di waktu pendaftaran yang udah disesuaikan kembali. Nanti Masnya kembali atau Masnya bisa mendaftar di perusahaan lain aja. Gimana Mas? Baik Pak, nanti akan saya berusaha lagi Pak untuk menyesuaikan itu Pak. Oke. Mas? Nah, dari kasus tadi dapat kita lihat bahwa sangat penting bagi HR untuk memiliki skill. Skill apa sih yang harus dimiliki oleh HR? Salah satu skill yang harus dimiliki oleh HR adalah negotiation skill. Nah, negotiation skill itu apa? Negotiation skill menurut Armstrong dalam bukunya dari Handbook of Human Resource Management Practice, negotiation skill adalah keterampilan untuk mencapai suatu kesepakatan melalui komunikasi dan kompromi dan tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang bernegosiasi. Negosiasi yang efektif ini berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menjaga kepentingan jangka panjang dan kerjasama antara pihak. Nah, apa aja sih tujuan dari adanya skill negosiasi ini? Yang pertama, untuk mencapai win-win solution. Apa itu win-win solution? Win-win solution menurut Armstrong yaitu menekankan bahwa negosiasi dalam HR itu harus diarahkan pada pencapaian solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Lalu yang kedua, untuk menjaga hubungan kerja yang sehat. Proses negosiasi itu membantu untuk membangun dan menjaga hubungan harmonis antara kedua pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, untuk mendukung implementasi kebijakan HR dalam menjalankan fungsi seperti kompensasi, kontrak kerja, atau penanganan konflik seperti kasus tadi, HR harus memiliki kemampuan negosiasi yang kuat agar kebijakannya itu dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Lalu yang keempat, yaitu kemampuan kompromi, di mana negosiasi itu menuntut keterampilan untuk menemukan titik temu dan bersedia melakukan konsensi jika perlu tanpa mengorbankan kepentingan utama. Seperti yang sudah dilakukan tadi, bahwa dilakukan adanya jalan tengah, mencari jalan tengah antara kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, komponen penting apa sih dalam negotiation skill ini menurut Armstrong? Yang pertama, ada persiapan dan perencanaan. Negosiasi HR itu harus mempersiapkan informasi, batas bawahan dan batas atasan dengan alternatif dan solusi sebelum memasuki ruangan dan melakukan negosiasi dengan karyawan. Lalu yang kedua, adanya komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, menyampaikan argumen secara logis, dan mengelola emosi, ini menjadi suatu hal yang penting dalam negosiasi. Tidak seperti kasus tadi yang mana Zen itu melakukan komunikasi yang sangat kasar kepada karyawannya. Lalu yang ketiga, yaitu ada keterampilan persuasif. Bagaimana meyakinkan karyawan itu dengan tidak memaksa dan menggunakan data, fakta, dan pendekatan yang rasional. Lalu yang keempat, ada kemampuan kompromi, yang mana menuntut keterampilan untuk menemukan titik temu dan bersedia melakukan konsensi jika pulang. Nah, kesimpulannya gimana?
Jadi kesimpulannya, menurut Armstrong, negotiation skill adalah keterampilan bagi seorang HR untuk memastikan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan dalam berbagai konteks. Jadi seorang HR itu harus memiliki kemampuan negosiasi yang baik dan mampu menavigasi situasi yang kompleks dengan cara yang tetap profesional. Apa alasan Masnya untuk memilih perusahaan kami untuk Mas yang melamar di sini? Karena dari tawaran Masnya untuk skill dan kemampuan Masnya itu sama dengan perusahaan yang Masnya sebelumnya. Kira-kira apa yang menjadi pembeda antara perusahaan Mas sebelumnya dan perusahaan ini, yang dimana Masnya itu menawarkan skill yang sama? Terima kasih Pak. Tujuan saya untuk mendaftar ke sini karena saya itu ingin memperluas pengalaman. Karena sebelumnya saya itu bekerja di sebuah PT yang bergerak di bidang outsourcing. Sedangkan saya ini ingin belajar bagaimana PT ini bergerak di bidang pertambangan. Seperti apa sih proses recruitingnya di pertambangan ini? Seperti itu Pak.